Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, hari ini kalian akan belajar mengenai rangkaian listrik. Setelah pelajaran hari ini, diharapkan anak-anak dapat mengetahui tentang rangkaian listrik seri, rangkaian listrik paralel, dan rangkaian listrik campuran. Baik, simak video ini ya anak-anak. Rangkaian listrik itu dibedakan menjadi dua, yaitu rangkaian listrik terbuka dan juga rangkaian listrik tertutup. Nah, ini adalah gambar rangkaian listrik yang terbuka. Ini ya, saklarnya terbuka. Sedangkan yang di sebelah kanan ini adalah rangkaian listrik tertutup. Nah, anak bisa melihat ketika rangkaian listrik tertutup, maka di sini lampunya menyala. Rangkaian listrik terbuka itu saklar tidak terhubung sehingga arus listrik tidak mengalir, maka lampunya tidak menyala. Sedangkan rangkaian listrik tertutup itu saklarnya terhubung sehingga arus listrik dapat mengalir, sehingga di sini ada lampu yang menyala. Nah, pada rangkaian listrik tertutup semua komponen terhubung. Rangkaian tertutup dapat dibedakan menjadi rangkaian seri dan rangkaian paralel. Yang di sebelah sini, ini adalah gambar rangkaian listrik seri, sedangkan yang di sebelah kanan adalah rangkaian listrik paralel. Rangkaian listrik seri itu rangkaian yang disusun berurutan tanpa cabang. Nah, ini namanya pengertian rangkaian listrik seri ya. Sedangkan rangkaian listrik paralel adalah rangkaian yang disusun secara bertingkat atau sejajar. Nah, ini anak-anak bisa melihat penjelasannya pada LKS halaman 14 ya. Nah, apa saja ya ciri-ciri rangkaian listrik seri? Anak-anak bisa melihat di gambar ya, ini adalah rangkaian seri. Di sini tidak bercabang ya gambarnya. Nah, rangkaian listrik seri, ciri-cirinya yang pertama hanya memiliki satu aliran listrik tanpa cabang. Yang kedua, membutuhkan sedikit komponen listrik sehingga biaya yang dibutuhkan untuk membuat rangkaian seri lebih sedikit. Yang ketiga, cahaya lampu yang dihasilkan lebih redup. Dan yang keempat, jika salah satu alat listrik dilepas atau rusak, maka arus listrik yang lainnya akan padam. Jadi, misalkan dalam rangkaian listrik seri ini ya, tidak bercabang, kabelnya hanya satu arah sejajar ya. Nah, jika salah satu lampu itu mati atau rusak, maka lampu lainnya juga akan mati atau padam. Dan lampunya yang dihasilkan itu lebih redup. Contoh penggunaan rangkaian listrik seri itu salah satunya pada lampu senter ya. Nah, itu adalah salah satu contoh penggunaan rangkaian listrik seri. Berikutnya, perhatikan gambar di samping ya. Pada rangkaian tersebut, kedua lampu disusun secara seri. Jika lampu 1 padam, maka lampu 2 juga akan padam. Rangkaian lampu seri ini bisa digunakan pada senter dan juga lampu hias. Berikutnya adalah rangkaian listrik paralel. Nah, anak-anak bisa melihat perbedaannya ya. Jika rangkaian listrik paralel itu ada percabangan kabelnya, tidak hanya satu arah tapi juga ada cabang yang lain ini ya. Ciri-ciri rangkaian listrik paralel apa saja ya? Yang pertama, memiliki lebih dari satu aliran listrik. Nih, aliran listrik yang pertama, sedangkan yang ini adalah aliran listrik yang kedua. Ciri-ciri yang kedua, membutuhkan banyak komponen listrik sehingga biaya yang dibutuhkan untuk membuat rangkaian paralel lebih besar. Yang tadi kabelnya lebih sedikit, tapi kalau pada paralel kabel yang digunakan itu lebih banyak. Yang ketiga, cahaya lampu dihasilkan lebih terang daripada rangkaian seri. Jadi di paralel ini lampu menyala lebih terang. Dan yang keempat, jika salah satu aliran listrik diputus, maka tidak akan berdampak pada arus listrik di cabang yang lain sehingga alat listrik lainnya tetap menyala. Jadi kalau saklarnya dimatikan, lampu yang lain tetap bisa hidup, sedangkan yang satunya mati. Atau jika salah satu komponen rusak, misalkan kabel yang bagian sini rusak, lampu yang lain masih bisa tetap menyala gitu. Itu kalau rangkaian paralel. Nah,
Rangkaian paralel ini bisa digunakan biasanya pada radio, kemudian pada lampu lalu lintas, kipas angin, dan juga lampu di rumah kalian. Itu biasanya menggunakan rangkaian listrik paralel. Nah, perhatikan gambar rangkaian paralel di samping. Nah, pada rangkaian tersebut, jika L1 dan L2 dipasang secara paralel membentuk cabang ya. Jika lampu L1 padam, maka L2 akan tetap menyala karena aliran listrik dari baterai dapat melewati cabang kabel yang lain. Rangkaian listrik paralel dimanfaatkan pada lampu lalu lintas. Nah, ini contohnya ya, warna merah, misalkan L1 warna merah, L2 adalah lampu kuning, dan L3 adalah lampu hijau. Setiap lampu dapat menyala sendiri-sendiri karena berada pada percabangan yang berbeda. Ini cabang-cabangnya ya. Nah, ini adalah rangkaian yang digunakan pada lampu lalu lintas. Kemudian anak-anak bisa melihat LKS halaman 68 ya. Silahkan nanti anak-anak garis bawahi ya informasi penting yang ada di sana. Ini materinya tentang persamaan dan perbedaan rangkaian seri dan rangkaian paralel. Pertama kita lihat persamaannya dulu ya. Persamaan rangkaian listrik seri dan rangkaian paralel. Yang pertama, daya dan arus listrik rangkaian seri dan paralel memiliki kesamaan pada kebutuhan sumber tegangan listrik. Yang kedua, daya dan arus listrik yang dibutuhkan dari kedua jenis rangkaian sama besar. Yang ketiga, kedua jenis rangkaian dapat digunakan secara bersama-sama. Dan yang keempat, kedua jenis rangkaian memiliki kesamaan hambatan. Hambatan listrik artinya kemampuan benda untuk menahan aliran arus listrik. Nah, lalu perbedaannya apa ya? Nah, di sini anak-anak juga bisa melihat tadi perbedaannya terkait dengan percabangannya ya. Percabangannya berbeda. Kalau seri itu kabelnya itu dibuat sejajar atau searah, sedangkan kalau paralel itu ada percabangan. Itu perbedaannya. Nah, rangkaian listrik seri dan paralel ini tentu memiliki kelemahan dan kelebihan masing-masing. Kita lihat dulu yuk, rangkaian listrik seri kelebihannya adalah ya, hemat kabel dan rangkaiannya sederhana, maka mudah dibuat. Yang kedua adalah kelemahannya. Kelemahan rangkaian listrik seri itu yang pertama, salah satu lampu mati, maka lampu lainnya juga mati. Yang kedua, nyala lampu tidak terang. Yang ketiga, energinya lebih boros daripada rangkaian paralel. Sedangkan untuk rangkaian paralel, kelebihannya nyala lampunya lebih terang. Yang kedua, energinya tidak boros. Dan yang ketiga, lampu lain. Jika lampu lain mati, maka salah satu lampu tidak mati. Tapi rangkaian paralel juga memiliki kelemahan. Apa ya kelemahannya? Yaitu boros kabel dan pembuatannya lebih sulit karena lebih rumit. Gitu. Baik, tadi anak-anak sudah mempelajari tentang rangkaian listrik seri dan juga paralel. Ayo kita belajar lebih jauh tentang rangkaian listrik campuran. Nah, rangkaian listrik seri memiliki satu edaran saja atau tanpa cabang. Sedangkan rangkaian paralel memiliki lebih dari satu aliran edar atau bercabang. Nah, di sini ada nih tambahan satu, yaitu rangkaian listrik campuran, yaitu rangkaian listrik seri dan paralel yang digabung, dan itu disebut sebagai rangkaian listrik campuran. Nah, lihat di sini ya. Di sini ada rangkaian listrik campuran. Jika L1, L2 dan L3 dipasang secara seri, nih ya, L1, L2, L3 dipasang secara seri di sini. Kemudian selain itu rangkaian L1, L2 dan L3 juga dipasang secara paralel dengan lampu L5 dan lampu keempat. Jika L1 padam, lampu L2 dan L3 akan ikut padam karena di sini seri sejajar. Tandanya seri kenapa? Ini sejajar di sini kabelnya dalam satu kabel. Nah, maka di sini seri satu aliran ya. Kemudian jika L1 padam, maka L2 dan 3 ikut padam karena aliran listrik tidak bisa melewati lampu L2 dan lampu 3.
Akan tetapi jika lampu 4 jika L1 mati, lampu 4 dan lampu 5 akan tetap menyala karena di sini melewati arus listrik dengan percabangan yang berbeda. Gitu ya. Jadi listriknya jalan nih. Nyala. Nah, jalan ke sini. Di sini tetap ini seri ya di sini. Kemudian kalau kesininya itu paralel. Nah, begitu. Maka yang di sini adalah seri L1, L2, L3 dan sedangkan lampu 4 dan lampu 5 itu paralel. Maka ini disebut sebagai rangkaian campuran. Ya, itu anak-anak yang kita pelajari hari ini, yaitu tentang rangkaian seri, paralel, dan campuran. Silahkan anak-anak mencatat hal-hal yang tidak ada di LKS dari materi yang Bu Cintang sampaikan. Kemudian anak-anak pelajari yang ada di LKS tadi, halaman-halaman yang sudah Bu Guru sebutkan. Silahkan anak-anak pelajari dan dibaca, garis bawahi informasi-informasi tersebut. Baik, terima kasih telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.